jamur utama, 3 jamur utama yang ada di standar kompetensi dokter itu ada 3 kan, aja. Ya audiomu dibuka semua toh, kamu jawab diskusi sama aku bukan ceramah ya di sini ya. Ayo 3 itu apa aja? Kandidiasis, Kandidiasis, Phineas sama PV itu. oke, ya. Oke, kita mulai yang gampang dulu ya, Pak. Oh, sebentar. Ada telepon saya. Oke, sorry. PV, pityriasis versicolor ya. Penyebabnya apa? Malaysia Purpur. Malassezia furfur ya. Malassezia furfur itu sebenarnya jamur yang secara komensal ada di permukaan kulit. Normal itu ada dia ada. Cuman dalam keadaan patologis akhirnya dia akan bertambah banyak dan menyebabkan warna putih-putih kayak gitu. Sebenarnya kan nggak ada bahaya sama sekali toh kalau kita kena panu, roto, awak itu kan nggak masalah, jadi tidak memberikan kesakitan toh sebenarnya. Cuman bentuknya aja jelek, nggak suka putih gitu kan, ketok kotor gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu bermasalah sebenarnya. Nah,
pada saat kondisi kita ngedrop, misalnya ngedrop itu bisa karena mungkin stres, kurang tidur, capek, atau higiene sanitasinya kurang bagus, akhirnya dia bertambah banyak dan menjadi patologis dan membentuk kayak putih-putih gitu. Kenapa jadi putih itu? Karena ada filamen dari apa namanya jamurnya itu dia memakan pigmen yang ada di permukaan dan dia menghambat sinar matahari masuk sehingga daerah yang tertutupi oleh jamur itu tidak bisa membentuk pigmen melanin dari matahari, dia ketutupan sehingga dia akan berbentuk putih. Sebenarnya dia hanya nempel aja di atas kulit itu, dia akar-akarnya nggak sampai ke bawah. Makanya zaman dulu orang-orang suka ngobati itu pakai apa coba? Digosoki laos, digosoki jahe, itu ya. Itu sembuh karena cuman kayak dikerok-kerok aja cukup gitu. Cuman bekasnya biasanya jadi malah hiperpigmentasi karena iritasi dari bahan-bahan jahe atau lengkuas itu. Nah, bentuknya UKK-nya apa? Makula hipopigmentasi ya dengan sedikit squama, apalagi kalau dikerok-kerok sama apa namanya kuku gitu, dia tambah batasnya tegas dan squamanya tambah banyak. Ya, nanti DDD harus di DD. Semua makula hipopigmentasi harus di DD dengan Morbus Hansen dengan pityriasis alba. 3 itu selalu harus ya. Morbus Hansen caranya mendede untuk menyingkirkan Morbus Hansen gimana? Dilihat nyeri enggaknya dong. Ya, itu paling gampang ya. Tapi sebenarnya kamu bisa melihat di 5A. Masih ingat 5A untuk lepra. Dia bercak putih, berarti A apa? Achromia, warnanya nggak ada, ya kan? Terus kalau cocok pakai jarum, dia nggak sakit. Apa A-nya? Anestesi. Ya. Terus apa yang terjadi lagi pada orang kusta? Keringatnya berhenti kan? A apa? Anhidrosis. Anhidrosis. Terus apa lagi? Alopecia. Alopecia, rambutnya rontok. Terus? Atrofi. Atrofi apa? Kulit agak cekung. Tidak, yang atrofi otot, bukan kulit, otot. Terutama sini, ini apa namanya? Di sini ini. Ini apa namanya? Ya, hipotenar ya. Itu jadi gini, sering banget kita ketemu pasien lepra tanpa gejala apa-apa, kita lihat tiba-tiba kok otot sininya cekung, atrofi. Begitu kita cek BTA-nya ternyata positif. Ya, itu jadi salah satu tanda. Ya, jadi setiap makula hipopigmentasi selalu harus cek adanya Morbus Hansen. Ya, 1 tahun di Indonesia masih dijumpai sekitar 7.000 kasus baru. Baru loh ya. 7.000. Paling banyak di Jawa Timur. Nomor 2 Jawa Barat, Jawa Tengah nomor 3. Ya karena jumlah penduduk Jawa banyak banget gitu kan, berjuta-juta. Beda sama Papua yang scarce, yang sedikit gitu. Ya, tapi Papua sudah ada juga. Ya. Oke. PV. Dididik juga dengan pityriasis alba, atopik, PA. Bedanya apa PA sama PV? PA batasnya tidak tegas. Ya, PV batasnya tegas. PA tidak berskuama. PV berskuama. Kalau di KOH ketemu apa? Kalau PV. Ini dong. Spaghetti meatball. Spaghetti meatball ya. Spaghetti meatball itu maksudnya sporanya banyak, hifa-hifanya juga banyak. Tapi pendek-pendek ya. Kalau PA nggak ketemu, nggak ada hifa, nggak ada apa-apa ya, nggak ketemu. Terus di terapi apa? PV. Terapi apa? Ya, tablet oral. Tablet apa topikal? Topikal. Ya, kalau cuma sedikit topikal aja cukup ya, olesi sehari 2 kali gitu sampai seminggu.
Tapi warna putihnya belum tentu akan segera sembuh walaupun dia udah diterapi secara adekuat dengan ketokonazol krim misalnya. Karena pembentukan pigmen yang bisa naik ke atas permukaan itu butuh waktu sama dengan keratinisasi 28 hari. Jadi sama pasien bilang walaupun ini udah diterapi, kadang-kadang dia kembali warnanya seperti semula itu minimal 28 hari. Ya. Terus, nah itu kan kalau sedikit, misalnya di pipi dikit-dikit anak kecil, terapi topikal. Tapi nek panune awak, roto, gitu kan, biasanya orang-orang dengan higiene sanitasi jelek, ya, keringetan, nggak dibasuh, nggak mandi, nggak apa, biasanya itu bangsa kayak tukang beca, tukang batu, orang-orang dengan sosial ekonomi ke bawah gitu ya. Itu awak panune roto, dada ada, muka ada, punggung ada. Nah, tambah apa? Dikasih apa? Ketokonasolnya oral dok. 1 kali Ya, 200 per hari selama 10 hari. ya, oke. Nanti kalau kamu ujian itu yang dijawab ya. Oke, tapi kalau pengalaman aja ya, ada beberapa buku yang aku baca bisa menggunakan 3 tablet langsung single dose, kemudian dilanjut 1 kali 1 selama seminggu. Jadi pas tabletnya 10 juga. Jadi kalau ujian kamu tetap 1 kali 1 selama 10 hari, tapi kalau kamu praktek pasien dikasih 10 tablet, tapi dipeseni. Yang 3 langsung diminum bersamaan sekaligus, terutama malam, sore atau malam ya, habis mandi gitu. Terus sisanya 1 kali 1. Kenapa sesudah mandi sore? Karena ketokonazol ini diabsorpsi, kemudian dia dikeluarkan lewat keringat untuk membunuh jamurnya ini. Ya, sehingga harapannya supaya tidak terbilas, dipakainya sore habis mandi sore sehingga semalaman dia bekerja membunuh jamurnya itu ya. Bisa juga apalagi kalau panunya banyak, bisa juga menggunakan sampo-sampo anti ketombe yang isinya ZNP atau isinya selenium sulfit atau isinya ketokonazol salah satu buat mandi, buat keramas, buat mandi juga ya. Dikeramasi, terus busanya buat semua yang ada panunya diolesi semua, terus dibiarin kira-kira 5 menit, baru dibilas, dia nggak usah pakai sabun lagi, pakai itu aja sabunannya ya. Apalagi kalau misalnya kamu nanti daerah terpencil tuh, terus nggak ada tabletnya, ketokonazol, udah pakai itu aja mandinya ya, lumayan. Karena setiap sampo anti ketombe itu isinya biasanya zinc pyridine, ZNP. Ya, itu memang obat untuk malasesia. Ya. Oke, PV ada yang ditanyakan PV, paham ya kayaknya PV nggak terlalu. PV itu teorinya gampang, tapi penata laksanaannya belum tentu bagus ya. Oke, lanjut ke Candida ya. PV itu bisa akut bisa kronis, tapi seringnya akut ya, karena dia cepat banget menyebar dalam waktu mungkin 1 minggu 2 minggu dia udah banyak. Candida itu juga bisa akut, bisa kronis, tapi biasanya melalui fase akut dulu. Terus rada tidak diperhatikan, akhirnya dia menjadi kronis. Tapi rata-rata datang ke kita udah masih dalam kondisi akut karena dia gatal banget lain dengan PV. PV itu kadang-kadang ada yang gatal, ada yang tidak. Tapi kalau Candida itu pasti gatal banget itu ya, gatal banget ya. Dia biasanya mulai dari lipatan, bisa dari ketiak, bisa di bawah mame, bisa selangkangan, bisa di bawah leher. Ini kalau bayi-bayi kan sering di bawah leher. Ya, kalau bayi itu sering juga di punggung. Bayi yang masih telentang, yang belum tengkurap, telentang itu sering mulainya dari leher sampai ke punggung. Ya, khasnya pada Candida pada pemeriksaan fisik adalah eritema, ya, di lipatan. Kemudian dijumpai yang namanya apa? Lesi satelit. Lesi satelit ya. Kadang-kadang ada ruam popok
kemudian berkembang ditumpangi kandida, akan beda banget bentuk klinisnya dan akan beda banget terapinya. Pada saat dia masih dermatitis popok, ya, yang terkena justru tidak di lipatan pahanya itu, tapi justru di luar-luarnya yang dia tertempel dengan urin fesesnya. Kalau lipatan pahanya justru nutup kan, biasanya kakinya bayi kan nekuk gini. Nah itu masih juga nggak kena. Merahnya justru di sekitar yang pantat, terus paha depan. Di selangkangannya persis malah enggak. Nah begitu nanti itu dia ketumpangan jamur kandida, justru lipatannya itu yang jadi merah banget. Ya kebalikan, dan kemudian ada lesi satelit, ya. Ingat, lesi satelit itu nanti ada beberapa yang biasanya sembuh sendiri, meninggalkan bekas-bekas kayak hipopigmentasi di sekitarnya. Yaitu diwaspadai, terutama yang lesi satelitnya. Nanti sering lihat gambar. Nanti kamu coba nanti upload gambar dari internet ya, setelah kita selesai bahas semua jamur. Nah, terapinya sama lah ya, terapinya ketokonazol topikal, mikonazol topikal, oralnya ketokonazol, bisa itrakonazol. Semua bisa dipakai dari semua penyakit ya, penggolongan azol. Kan yang terkenal ketokonazol yang paling murah, ada itrakonazol, ada flukonazol, semuanya boleh dipakai. Ya. Tapi karena pasien kita kebanyakan BPJS, kita main di ketokonazol karena itu yang paling murah. Ya, murah pun tuh harganya udah 1.200 kalau nggak salah. Itrakonazol lebih mahal lagi. Itrakonazol tuh 12.000 satu bijinya. Itu yang generik, Kalau yang paten, itrakonazol ke Sporanax satunya 25.000. Kalau satu hari berapa kali kalau kandida? 2 kali 1. Selama 10 hari. 20 tablet. Kali 12.000. Atau kali 25.000. Mabuk lah kalau BPJS, ya kan. Flukonazol lebih mahal lagi. Flukonazol yang generik harganya 28.000. Patennya 100.000. Wow, sehari satu aja. Kalau selama 10 hari, 1 juta dong. Lah iya. Kalau kamu bosnya Jarum Kudus, enggak masalah. Seminggu 10 hari 1 juta. Tapi BPJS ya diguyur cak. Aku biasanya kalau nerapi orang dengan tinea unguium itu kan bisa pakai itrakonazol, bisa pakai flukonazol, ya. Kalau flukonazol kita hanya butuh memberikan 1 minggu 1 kali. Saya sebenarnya pengen ngasih 4 sekali untuk sebulan, tapi 4 kali 28 berapa? 100 lebih, nggak mungkin dikasih sama BPJS. Jadi paling aku bolehnya ngeresepi 2, jadi kontrol setiap 2 minggu. Padahal tinea kuku butuhnya 6 bulan. Kon balik terus, ya itu. Kita harus pinter-pinter aja sih. Ya, tuh. Ya, jadi kandida tadi lesi satelit terapinya kandida itu dosisnya 2 kali dari PV atau tinea, karena dia sebenarnya kandida itu aslinya adalah jamur interstisial, intermediate, ya. Dia lebih dalam dari jamur-jamur superficial, sehingga kita perlu dosis yang double. Ketokonazol harus 2 kali 1, itra juga 2 kali 1, flukonazol pun harus 2 kali 1. Biasanya kita main di ketokonazol aja lah. Atau itrakonazol. Ya. Kalau dia asuransi swasta kayak Prudensial apa Manulife, ya nggak apa-apa, pakai yang mahal-mahal itu nggak apa-apa. Oke, terapinya itu. Jadi topikalnya sama, golongan-golongan azol, ketokonazol, mikonazol, clotrimazol, boleh semua. Oralnya, kandida sebaiknya memang pakai oral, ya. Kecuali anak-anak. Saya kalau pada anak-anak jarang saya pakai minum oral, hanya salep aja. Tapi kalau dewasa biasanya pasti pakai oral, ya. Sama-sama kandida, ada lagi yang namanya kandida vaginal. Ya, kalau kandida vagina dosisnya itrakonazol 2 kali 2. Pagi 2,
Malam 2. Jadi total berapa? Itrakonazol berapa miligram? Ada yang tahu? Setabletnya? 100 dok. 100 ya, 100. Nek ketokonazol tadi berapa? Itu 200. 200. Kalau flukonazol? Loko 200 juga. Wes ngawur. Eh. Flukonazol. Flukonazol berapa miligram per tabletnya? Dia punya 2 kemasan. Satu berapa, yang satunya Oh, berapa? 150 Dan dan aku lagi mikir, jadi dokter memang rada harus setengah gila ya. Nek waras kira mungkin kamu lulus jadi dokter. Kenapa? Ngapalke segitu banyak itu mumet loh, ya nggak sih? Kamu baru ini belajar kulit. Aku aja udah capek Mbak anu kulit terus ya. Kamu baru 4 minggu. Nanti habis itu kamu belajar apa lagi ya? Habis ini kamu kos apa? THT dok. Oke. THT. Kamu udah mempelajari THT. Padahal yang kemarin kulit nggak boleh lupa kan? Nah, habis itu kamu belajar sampai total semua dokter umum tuh luar biasa gilanya itu ngapain segitu banyaknya. Mumet rak kowe ya Allah. Dokter makanya dokter umum itu sebenarnya lebih pintar dari dokter spesialis. Dokter spesialis dipelajari kan sidik tok, sakmene tok. Sakmene tok. Oh, buku merah itu kan sakmene tok ya. Buku merah kan tebelnya cuma segini kan. Nah, padahal kamu harus pelajari semua buku merah. Terus bukunya anak-anak itu 2 gede-gede gitu kan, Nelson apa-apa itu. Terus interna Harrison, gede-gede juga. Waduh, belum yang neurologi itu. Itu harus dipelajari semua. Belum kalau OC sama CBT itu kamu harus pelajari A sampai Z. Itu gila bener tuh ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga engkau dilancarkan semua, ya Allah. Amin. Aku Amin. nek kelingan, Amin dok, mungkin amin. kok iso lulus gitu. Horor bener wes jan. Manusia langka emang. Memang nggak bisa kok. Jadi dokter tuh nggak harus pintar, tapi harus apa namanya telaten membaca, telaten gatek. Bahasa Jawanya gatek. Ada ya bahasa Indonesia apa sih? Memperhatikan ya. Gatek itu memperhatikan apa namanya ya segala apa yang ada di pasien, di lingkungan, di obat-obatan. Yang harus memang dia apal sampai kontak itu memang dosis dan obat. Itu nggak boleh nggak. Itu harus apal. Kalau kalau apa kayak gejala-gejala itu kan rada dipikir-pikir gitu bisa kan. Dikira-kira aja iso. Tapi ini obat kan nggak bisa. Itu benar-benar harus dihafal. Ya. Oke. Kamu kemarin tak suruh bikin tabel apa ya? Masih ingat? Oh yang itu dok. Tubuh Duh vagina tubuh. itu. Duh tubuh. Terus apa lagi? Tubuh terus Kalau bisa kamu bikin obat-obatan, obat oral dan obat topikal khusus kulit. Jadi kalau itu paling 2-3 lembar cukup, nggak terlalu banyak. Ya, obat terutama yang obat-obat formularium nasional, obat-obat BPJS itu. Ya, biar kamu nanti belajarnya juga. Jadi nanti saat kamu harus OSCE-CPT, kamu nggak harus buka semua buku yang segitu banyaknya. Tapi kamu sudah ada ringkasan-ringkasan, tinggal kamu cepet-cepet misalnya, duh tubuh, oh apa sih duh tubuh, tabel, oh ini penyebab ini, gejalanya ini, terapinya ini. Udah kamu tinggal kalau OSCE, nah, aku nggak bisa buka buku, tinggal ringkasan-ringkasan aja. Nanti kita selama kamu di kulit kamu tak nanti suruh bikin ringkasan, nanti kita lihat apa saja ringkasan yang bisa kamu bikin ya. Oke, kita lanjut masuk ke kandida lagi tadi ya, apa tadi terapinya ya, fluconazole. Kalau fluconazole, nah kandida vagina tadi bisa menggunakan itraconazole 2x2 single dose. Jadi kamu ngeresepi cuma 4 biji kalau kandida vagina. 400 mg, 200 pagi, 200 malam. Terus kalau fluconazole enak lagi, cuman 1 biji yang 150 mg. Nah, kamu kalau jadi cewek kandida vagina, kamu milih mana?
ketokonazol 2 kali 1 selama 5 hari, itrakonazol 2 kali 2 1 hari, atau flukonazol 1 biji 1 hari. Fluconazole, Dok. Fluconazole. Nah, ya kan lebih enak. Walaupun dia mahal, tapi kan convenient, enak. 1 kali 1. Ya itu artnya ada di situ. Knowledge kamu dapat, skill kamu dapat, tapi art pengaplikasiannya itu yang kamu harus banyak-banyak pengalaman untuk menentukan. Oh ini sebaiknya kasih ketokonazol. Oh ini sebaiknya kasih fluconazol. Itu by doing, by practicing. Yaitu artnya ada di situ. Makanya akhirnya masing-masing orang beda-beda, masing dokter. Misalnya nih terapi melasma ya. Aku sama dokter kulit lainnya sama dokter umum lainnya pasti ya mungkin ada yang sama, tapi kebanyakan beda. Pasiennya beda. Karena kita belajarnya pada saat belajar kita dapat, kita menggunakan apa itu kita paling enak pakai obat itu ya udah kita pakai itu terus. Kayak aku dermatitis, aku paling suka itu pakai mometasone, suka banget. Kenapa? Mometasone tuh dia termasuk yang golongan sedang, ya. Tapi kalau dipakai di kulit untuk bayi pun boleh. Untuk orang dewasa di muka, di dada, punggung masih bisa, masih cukup kuat. Dan dia dipakai selama 6 bulan pun, dia tidak akan menimbulkan atrofi. Nah, itu aku suka. Terus kalau untuk orang-orang dengan hiperpigmentasi post-inflamasi, itu bisa agak memutihkan. Ada efek samping agak memutihkan gitu. Jadi bagus untuk hiperpigmentasi post-inflamasi. Itu aku suka banget. Yang aslinya yang Elokon patennya mometasone itu 1 tube yang 10 gram itu harganya udah 100.000. Padahal yang generik yang kita pakai buat BPJS berapa harga mometasone? Suka lihat nggak? Bisa dilihat ya kalau pas lagi nulis mometasone kan ada tuh harganya. Coba dilihat besok ya. Yang bukan racian, yang biasa, yang sendiri itu nanti dilihat kan ada harganya. Coba besok lihat harganya berapa. Ya. Sama mupirocin itu agak yang mahal itu ya mupirocin, clobetasol, mometasone itu agak mahal. Terus apa lagi ya? Sofuderem agak mahal. Coba lihat besok harganya berapa tuh ya. Itu ya Candida. Candida itu mungkin ya di kulit bisa, di vagina bisa, di mulut bisa, di saluran cerna bisa, di anus bisa. Ya, untuk yang di saluran pencernaan kita bisa menggunakan berbagai asol. Tapi kalau mau hanya memang benar-benar dia bekerja di saluran pencernaan toh, kita menggunakan nystatin. Ya, nystatin tablet itu dia khusus untuk Candida. Dia tidak bisa untuk tinea, tidak bisa untuk PV. Khusus untuk Candida toh. Dan dia tidak diabsorpsi di usus. Jadi kalau kita menggunakan nystatin untuk kita biasanya pakai untuk Candida yang di mulut, di usus maupun di anus itu tidak diabsorpsi. Makanya jangan menggunakan nystatin oral obat minum, tapi kamu kalau lagi Candida vagina terus kamu minumnya nystatin tablet. Nggak bisa, nggak sampai ke sana. Kalau mau ngobati vagina, Candida vagina ya nystatinnya harus yang vaginal suppositoria. Tapi males. Aku udah pernah pakai nama suppositoria vagina tuh nggak enak banget. Pagi tuh dlewer-dlewer gitu kan, jijik banget tuh. Mending obat oral minum lebih enak. Ya, mau fluconazol atau itraconazol. Toh fluconazol cuma 1 biji toh. Biasanya kalau fluconazol kalau saya 1 biji nanti diulang lagi 1 minggu 1 kali. Tapi kalau teorinya cuma 1 kali cukup. Ya. Itu Candida. Candida hati-hati pada orang-orang dengan komorbid apa? Diabetes, dengan HIV, pasien dengan riwayat penggunaan kortikosteroid jangka panjang, antibiotik jangka panjang, imunosupresan jangka panjang, kemoterapi jangka panjang. Ya, karena dia akan membunuh saingan-saingan dari Candida semua. Sehingga karena saingan komensal. Candida itu juga komensal sama dengan apa tadi? Jamur apa tadi? Yang komensal juga. Malassezia furfur. Malassezia furfur ya. Itu normal ada di permukaan kulit, tapi gitu. Kita ngedrop kondisinya, nah atau kita minum antibiotik lama sehingga bakteri komensal lainnya dia mati, dia
Jadi sendirian, sombong, akhirnya memperbanyak diri terus jadi penyakit kandida itu ya, orang diabetes, orang HIV, orang pengguna imunosupresan, antibiotik, kortikosteroid jangka panjang. Nah, itu hati-hati ya. Oke, lanjut ke tinea. Oke, tinea itu khasnya adalah apa? Tepinya lebih apa? Lebih merah. Lebih erite, Central lebih healing. aktif. Central healing, seolah-olah tengahnya lebih menyembuh daripada tepinya. Tepinya lebih aktif, ya. Sebenarnya sama aja, di tengah juga masih ada jamur banyak. Kalau di kerok pun KOH-nya positif pasti. Hanya saja karena keratinnya udah tinggal tipis yang tengah, dia tidak kelihatan terlalu aktif. Lebih aktif pinggir-pinggir yang keratinnya, dia pemakan keratin tinnya itu. Makanya di tepi-tepi dia kelihatan merah banget karena lagi aktif banget nih, ngeruk-ngeruk keratinnya itu. Makanya kalau kita ngobati tinea, tidak hanya di tengah aja, sek. Misalnya bundanya segini ya. Bunda segini. Terus kita hanya, mana tadi? Segini toh. Enggak, tepi diolesi yang aktif itu sampai di luarnya kira-kira setengah senti. Karena kadang-kadang walaupun kelihatan aktif gitu, tepinya tuh sudah mulai ada jamur tapi belum memberikan gejala klinis. Ya, pasien nanti dibilangin pasien, Pak, nanti nyalepinya selain sampai merah juga keluar dari garis itu kira-kira setengah senti. Kira-kira yang benar dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Dalam keluar. Kalau kamu mau operasi NCC pakai betadine dari tengah keluar, bener. Tapi kalau kamu jamur dari tengah keluar, itu kayak dorong jamurnya keluar tambah luas. Jadi justru dari luar masuk ke dalam. Oke. Sebisa mungkin tidak menggunakan jari juga. Kecuali kamu pakai handscoon. Ya, sebaiknya pakai cotton bud. Oke. Tinea itu yang standar, tinea standar. Tapi kemudian ada tinea lain yang agak beda. Bentuknya tidak seperti itu. Tinea capitis, tinea pedis, tinea apalagi yang ada pembagiannya. Corporis. Terus corporis kan nggak ada pembagiannya, udah tinggal corporis doang. Dan dia standar bentuknya central healing. Apa yang beda? Tinea capitis, tinea ongoium, tinea pedis. 3 itu. Itu kan yang semua ada pembagian lagi tambahan kan. Kayak tinea pedis ada pembagiannya apa lagi? Ada intertriginosa chronic. Tinea capitis, tinea Oh, capitis, tinea capitis tuh capitis. Kerion, black dot Ya, ringworm, enggak, pembagian besarnya apa dulu? Pembagiannya kan inflamatori sama non inflamatori. ya inflamasi dan non inflamasi. Yang inflamasi contohnya apa? Yang kerion itu inflamasi. Ya, yang non inflamasi Non itu yang black dot ringworm ini, Dok. ya sama Grey Sama patch ringworm. grey patch. Ya, ada 2, grey patch dan black dot. Black dot itu jadi jamur yang mengenai rambut itu biasanya mematahkan rambut. Rambutnya putus. Kalau black dot dia persis pada permukaan kulit. Jadi kelihatan cuma botak tapi ada titik-titik hitamnya karena folikel rambutnya masih kelihatan. Tapi kalau grey patch dia patah kira-kira antara 1 sampai 2 cm di atas permukaan kulit. Kemudian rambutnya diselubungi jamur. Sehingga pada saat ketutupan rambut dari atas atau disebiak gitu, seolah-olah itu rambutnya jadi abu-abu. Makanya grey patch, abu-abu. Ya. Nah, itu yang non inflamasi. Itu kalau diterapi nanti akan kembali, rambutnya akan tumbuh lagi. Nah, yang inflamasi contohnya apa? Kerion. Itu benar-benar benanah, inflamasi benar benanah, merah-merah. Ya.
kadang-kadang berpustul gitu, nodul, rambutnya putus kan. Nah, itu nanti kalau sembuh biasanya pita, enggak tumbuh lagi rambutnya. Karena follicle rambutnya rusak. Ya, enggak selalu sih, tapi seringnya begitu. Ya, tinea capitis. Tinea capitis itu umumnya diderita oleh anak-anak. Selama ini aku jadi spesialis kulit belum pernah ketemu tinea capitis pada orang dewasa. Ya, dia spesifik menyerang pada anak-anak. Biasanya di sekitar anak-anak itu ada hewan. Anjing, kucing, marmut, hamster. Itu bisa menularkan. Ini akhir-akhir ini banyak orang punya kucing nih. Banyak anak kena tinea capitis mainan karena nggak sekolah waktu COVID kemarin banyak di rumah kan, uyal-uyalan ambil kucing kabeh kan, udah nggak berangkat sekolah, nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan, HP nggak boleh, HP cuman kalau sekolah misalnya ya, ya uyal-uyalan sama kucing. Nah akhirnya banyak yang kena tinea, banyak banget ya. Tinea capitis itu ya, terapinya drug of choice-nya apa? Fisiopulvin tuh. Ya, berapa dosis pada anak-anak? 10 sampai 20 mg per kilogram berat Ya. badan. Ya, benar. Oke. Itu diberikan selama 1,5 bulan. ya 6 minggu. 6 minggu. Ya, 6 minggu. Topikalnya mau kasih apa? Bisa ketoconazole 2% krim Ya, 1 sampai 2 kali sehari. ya bisa ketoconazole, bisa miconazole, pokoknya boleh asal-asal. Kamu kalau ujian terus tak tanya, itu tinea dikasih golongan apa? Azol misalnya ya. Ketoconazole, miconazole, metronidazole boleh nggak dikasihnya? Gak boleh. Metronidazole itu yang antibiotik. Antibiotik. Ya, bukannya sama ya belakangnya azol-azol gitu. Itu ada loh yang jawab, ya dok boleh dok. Itu kan kayak clotrimazole tahu ya, topical. Kemarin tak kasih tahu apa? Jangan salah sama apa? Cotrimoxazole. Ada antibiotik namanya cotrimoxazole. Itu campuran antara trimetoprim dan sulfamethoxazole. Namanya jadi cotrimoxazole. Ya, itu antibiotik. Jangan salah dengan anti jamur topikal namanya clotrimazole. Nah, ya jangan sampai salah. Nulisnya terutama jangan salah. Nanti apotek yang nggak bisa baca tulisanmu salah. Nah, repot itu. Si kayak obat kok mari-mari sebenarnya obatnya salah. Ya itu udah itu tinea capitis ya. Biasanya kalau yang carrion kita tambahi kortikosteroid oral selama 5 hari toh untuk mengurangi inflamasinya. Ya, dosisnya kalau pakai prednison dosisnya 1 mg per kilogram berat badan. Hanya 5 hari toh. Kalau disofol kan sampai 6 minggu, ini cuma 5 hari toh untuk mengurangi inflamasi dengan cepat supaya tidak terlalu banyak folikel rambut yang rusak. Samponya juga sebaiknya sampo ketoconazole atau ya ketoconazole biasanya. Oke, udah ya tinea capitis ya. Terus habis apa? Mau tanya, untuk Ya. mengedukasi pasien yang kena di tinea capitis itu, sampoannya itu harusnya habis sampoan, terus dia ngasih salep, itu
Apakah salep dulu sampoan apa gimana dok? Baiknya. Menurut kamu gimana? Salepan dulu baru sampoan apa sampoan dulu baru salepan? Sampoan dulu. Ah, iyalah, kamu salepan dulu hilang lah nih buat sampoin gitu. Itu sampo sampo di unyet-unyet terus didiemin dulu, jangan langsung gebir-gebir gitu, diemin dulu 5 menit. Baru bilas, dah keringin pakai anduk. Nah, hati-hati ya yang buat ngeringin kepalanya anduknya itu. Tidak boleh dipakai lagi, harus dicuci langsung direndam air panas. Ya, karena itu banyak jamurnya di situ. Habis itu pakai buat adiknya lah bisa ketularan kabeh. Ya, jadi sekali pakai anduknya buat gosok-gosok, langsung kalau bisa rambut kecil, apa, anduk kecil aja, habis itu langsung air panas. Ya, dicuci langsung. Ada lagi yang mau tanyain? Ini ya, Kandida PV, enggak? Oke, kita bergeser ke tinea yang satunya lagi, tinea pedis. Kaki ya. Ada berapa pembagiannya? Ada 4 dok. Aja. Ada hiperkeratotik yang kronik, Ya. kemudian Nama lainnya inter apa itu? Ada nama lainnya. Hiperkeratotik ada nama lainnya. Nama awamnya atau nama keren. Ada istilahnya. Namanya moccasin foot. moccasin foot kaki Moccasin. dok. Ya. Hmm. Moccasin itu sebenarnya sepatunya orang Indian yang dari kulit anu mentah. Oke, hiperkeratotik terus apa lagi? Vesiko Pulsa. vesikulobulosa ya. Ya, apa lagi? Terus ulcerativa akut sama intertriginosa kronik. Oke, sebenarnya aslinya 3. Ya, interdigitalis, hiperkeratotik, sama vesicobulusa. Vesicobulusa ini kalau pecah jadi ulceratif. Itu ya. Walaupun ada pembagian kayak gitu, tapi terapinya sama, no problem. Misalnya kamu salah-salah itu diagnosisnya ini yang jenis apa, supaya ngertinya tinea pedis, nggak masalah karena terapinya sama. Ya untuk mengetahui pembagiannya aja bentuk-bentuknya. Jadi kalau hiperkeratotik itu bentuknya penebalan pada telapak kaki, ya. Kalau yang interdigital udah jelas namanya aja interdigitalis. Jadi lokasinya di mana? Di sela jari. Ya, di antara jari. Terus satu lagi vesicobulusa. Jadi bentuknya ada bentuk apanya di telapak kaki itu? Physical. Vesikel, bula-bula. Nah, itu kalau pecah dari ulceratif itu yang orang Jawa bilang namanya rangen. Terus bolong-bolong kakinya itu. Ya, tuh. Terus terapinya apa? Terapinya tidak ada spesifik. Pokoknya anti jamur. Mau ketokonazol, mau flukonazol, mau grisovolvin, mau itrakonazol, terserah, boleh semua. Hanya saja harus diingat kalau tinea pedis walaupun sedikit lesinya cuma interdigitalis toh, tetap harus pakai obat minum, tidak topikal toh. Ya, biasanya kalau kita lesi-lesi kulit di bagian lain, misalnya dermatitis, cuma sedikit toh itu oke lah, oles-oles pakai salep nggak usah pakai obat minum. Tapi kalau tinea pedis mau sekecil apapun lesinya tetap harus pakai obat oral. Ya karena dia dalam, biasanya lebih dalam. Nggak cukup, nggak nyanda kalau hanya pakai topikal toh. Ya, dosisnya sama standar kayak tinea lainnya, ketokonasolnya 1x1, itrakonazolnya 1x1 juga, flukonazolnya 1x1 juga. Topikalnya boleh mikonazol,
ketoconazole, clotrimazole, whatever. Ya. Terus ada namanya Tinea unguium. Apa itu Tinea unguium? Ini apa ada? Inguinal. Kuku. Bedanya dengan onychomycosis apa? Apa? Otomikosis, Dok. Hmm? Jadi, mohon maaf, Dok. Otomikosis. Onychomycosis dengan Tinea unguium apa bedanya? Kalau onychomycosis itu spesifikasinya adalah jamur pada kuku. Jadi kemungkinan jamurnya bisa banyak, bisa candida, bisa tinea, bisa aspergillosis. Kalau tinea itu jamurnya ada berapa sih? 3 kan utamanya. Masih ingat nggak jamur tinea itu ada 3 itu apa? Famili, genusnya apa familinya? Apa spesiesnya namanya? Ada M, ada E, ada T. Apa aja? Trichopiton. Apa? Trichopiton gitu. Yang T apa? Trichopiton. Oke, terus yang E apa? Kalau yang M Mycosporum, Dok. Ya, Mycosporon. Ya, terus yang E apa? E-nya epidermopiton. Ya, jangan sampai salah melungker-melungker ya lidahmu. Mikrosporon, Trichopiton, Trichopiton. epidermofiton. Ya, 3 itu. Nanti biasanya CBT yang suka keluar tuh. Apa jamur yang dijumpai pada tinea? Kalau onychomycosis, jamur pada kuku bisa disebabkan oleh lainnya. Aspergillosis bisa, tinea bisa, candida bisa, dan lain-lain bisa. Jadi itu grup besar jamur kuku, onychomycosis. Kalau Tinea unguium, jamur kuku yang ditimbulkan hanya oleh 3 tadi, tinea tadi. Microsporum, epidermophyton, atau piton. Jadi keluarga besar onychomycosis, di dalamnya ada aspergillus, ada candida, ada tinea. Biasanya di buku-buku dianggap sama onychomycosis sama dengan tinea unguium karena jarang kita onychomycosis karena candida kan aspergillosis walaupun ada. Ya. Pembagiannya apa? Tinea unguium. Yang kita dibaca coba itu bacaanmu Google apa-apa. Dibagi 3, itu subungual distal, subungual proksimal, dan juga sub dan Leukonychia trichophyta. Ya. Khusus untuk namanya aja apa? Subungual Subungual itu berarti di bawah apa di atas kuku? di atas gitu. Sub, namanya aja Di sub. bawah, Dok. Di bawah.
Sub itu di bawah. Submission itu di bawah, ya. Subungual distal. Distal itu bagian ujung kuku sini apa ada pangkal kuku kalau distal? Di Di ujung kuku. Ini ya kuku ya. Yang dekat sini akarnya atau yang di ujung sini yang distal itu? Yang di ujung. ujung. Ya, yang di ujung berarti distal. Yang dekat kuku, yang dekat akar sini berarti apa namanya? Subungual Proximal. proximal, ya kan? Terus kalau Leukonychia trichopiton itu di permukaan atas. Makanya itu nanti berpengaruh terhadap spesimen yang mau kamu ambil untuk KOH. Kalau salah, kamu nggak dapat jamur sama sekali. Udah jelas-jelas subungual distal, kamu ngeroknya di atas kuku ya bakal dapat jamur. Kalau subungual harus ngerok di bawahnya ini loh, ini misalnya ini ya. Ini di bawah ini kan ada ini kan di bawahnya kuku ini yang kamu kadang kerok-kerok itu. Nah, itu ngeroknya di situ, di bawah. Karena nanti pada subungual distal itu dia akan mengeras di bagian bawah, ada debris, ada serpian-serpian namanya detritus. Itu dikerok pakai skalpel bawahnya, kerok. Kasih diobiaglas, kasih KOH. KOH-nya berapa persen kalau kuku? 20%. 20%. Ya. Terus kalau subungual proksimal berarti dekat akar. Biasanya ini rusak di daerah akarnya. Ngeroknya di sini juga di bolongannya itu kan bolongnya kerok di situ. Masuk obiaglas. Kalau sub Leukonychia itu di permukaan aja, dikerok atas permukaannya, taruh di obiaglas pakai skalpel. Ya. Tinea pedis, Tinea unguium juga pakai harus pakai oral anti jamur, nggak mungkin hanya topikal toh. Nah, pada oral anti jamur untuk Tinea unguium ada yang namanya pulse terapi, terapi denyut. Caranya gimana? Coba cari. Pulse terapi ya, Dok? Ya. PULSE, pulse terapi atau terapi denyut. Pemberian itraconazole 200 mg 2 kali dalam sehari untuk 1 minggu diikuti sampai 3 minggu selanjutnya, Dok. Nah, 3 minggunya diapain? Kasih apa? Tapi jadi gini, Dok, itraconazole-nya 2 kali sehari dalam 1 minggu, tapi 3 minggu berikutnya itu stop. Tapi siklusnya diulangi sampai 3 sampai 4 kali, Dok. Ya, jadi 1 bulan atau 4 bulan. 3 sampai 4 bulan siklusnya dilakukan seperti itu, Dok. Ya, oke. Jadi kamu ngeresepi berapa tablet tuh sekali dalam seminggu itu? Seminggu itu kamu ngeresepi berapa tablet itraconazole-nya berarti? 14. Untuk 1 minggu. Masa itu berapa miligram? Coba dibaca yang kamu baca sendiri loh tadi. Itraconazole berapa miligram? 200 miligram. Sehari berapa kali? 2 kali. Ya, berarti padahal itraconazole 1 tabletnya berapa miligram? Sebentar, Dok. Asli nih bisa. Itraconazole 100 mg. Nah, berarti 100 kan? 28. Nah, 28 tablet kali 1 berapa harganya tadi? 12.000 ya?
Iya, dapat banyak. Berapa harganya? Jadi itu matematika 28 kali 12.000. 240 8 tambah, hah? 300 336. ya. Ya, yang jelas pasti ditolak oleh BPJS. Ya kan? Ya, alternatif apa terapinya? Yang mungkin yang udah masuk akal masuk BPJS. Kalau pakai fluconazole gimana terapinya? Coba dicari. Fluconazole 150 mg 1 kali seminggu 6 bulan, Dok. Ya, satu kali seminggu kan? Satu harganya berapa tadi? 28.000. Kamu bisa ngeresepi berapa? 2. Untuk 2 minggu kan? Nanti Iya, kontrol 2 minggu. Bisa itu. Itu kalau BPJS. Kalau dia anu swasta apa namanya? Asuransi swasta misalnya Prudensial apa Aksa Mandiri atau Manulife, kamu boleh ngeresapi sampai 28, enggak masalah. Kalau BPJS harus hitung-hitungan. Ternyata jadi dokter harus pintar matematika juga sama jualan obat. Jadi tahu harganya. Makanya di komputer pasti ada harganya tuh supaya kita tahu totalannya ke obatnya enggak 1 sen, pasti dicoret sama BPJS lah. Kecuali kita telepon permintaan khusus kadang-kadang boleh. Ya. Sebenarnya bisa selain itraconazole, fluconazole bisa juga pakai terbinafin. Cuman nggak ada kayaknya terbinafin, lebih mahal lagi itu nanti. Mending pakai itu aja. Pilihannya salah satu. Kalau kamu dapetinnya unguium, pilihannya kalau aku mending pakai fluconazole. Lebih convenient juga ya, enak seminggu sekali. Asal jangan lupa aja. Saking enaknya seminggu sekali baru lewat terus sesasi. Aku sesasi orang ngombe obat lali. Kayak orang minum pil anti hamil, pil kontrasepsi malam toh. Kadang-kadang lupa 3 hari nggak minum. Itu ngapain itu Nabil itu, heh? Kamu ngapain Nabil? Kok tiba-tiba hilang? Rambut saya kejatuhan. Kenapa? Kejatuhan Ketombeku serang. jatuh. Ya? Hah? Buat rambut saya kejatuhan serang. Kejatuhan apa? Laba-laba. Laron. Laba-laba, kamu jadi Spiderman. Cat mau hilang suju kabur. Bahaya kira rada nganu ki, rada dipertanyakan ki. Aduh. Terus habis itu tiba-tiba listriknya mati. Siapa kemarin listriknya tiba-tiba mati itu? Saya, Dok. Kos-kosanmu bermasalah gitu ya. Ya. Itu ya udah fluconazole udah, terus tinea unguium apa tuh namanya itraconazole udah. Kayaknya udah semua. Kalau yang tinea biasa, tinea corporis, tinea apalagi facialis, tinea cruris ya, terapinya sama. Kalau kecil pakai topical tok boleh. Kalau banyak kayak misalnya tinea cruris tapi itu sampai kemana-mana kayak bapaknya tadi. Dulu tuh dia di punggung ada, di dada ada, di selangnya, waduh banyak banget. Itu harus pakai oral, nggak mungkin hanya topical tok. Kecuali kamu bisa ngeresepi 100 gram miconazole gitu ya, 100 gram. Satu tuba 10 gram, berarti 10 tuba. Wah, wes mimpi itu. BPJS pula. Paling enak itu sebenarnya pasien umum. Kita ngeresepinya agak lebih bebas. Ya. Nah, sekarang kamu coba cariin ya, upload gambar-gambar 1 PV. Ya, nanti kedua Tracer Alba, nanti dibandingkan. Terus Candida yang di bawah mame, Candida pada anak-anak. Terus tinea. Ini apa itu Candida yang atas kiri itu bagus tuh. Nah, lesi satelitnya kelihatan ya. Titik-titik di luarnya. Oh, itu anak-anak. Nah, ini ya, oke, bagus tuh.
Ya, dia merah, awalnya merah, ya. Mungkin awalnya bisa dermatitis interstisialis karena kegesek-gesek maminya besar atau kegesek-gesek BH gitu kan, jadi merah eritem. Tapi lama-lama karena lembab terus akhirnya ketumpangan jamur. Nah, begitu sudah mulai ada titik-titik satelit itu pasti kandida. Ya, coba contoh kandida lainnya dong. Tuh ke ini yang tengah ini yang bayi itu ya, yang lah tadi yang vulvanya bayi tadi. Sekarang kanan atas tuh kayaknya, kanan atas. Nah, ya itu. Coba. Ini yang awalnya biasanya dermatis popok ya. Ya, masih upload. Gede mesti gambar itu ya. PDF itu file. Kita tuh harus terima kasih sama COVID juga. Kalau nggak ada COVID nggak mungkin ada aplikasi Zoom gini kan. Dulu kan nggak kenal tuh sebelum COVID emang kenal kamu Zoom kan nggak toh? Wah, nah ini ya, ini mulut. Yang kiri itu mulut. Ya, kandida di mulut. Yang kanan itu yang bayi perempuan. Ya, itu di selangkangannya. Jadi kalau seandainya dermatis popok itu tengahnya persis di selangkangan di apa selangkangan persis itu malah nggak merah. Yang merah ya di yang ada panah gitu. Ya, tapi setelah ada kandida, tengahnya malah merah juga, kemudian ada bintik-bintik di luarnya itu. Ya, pada bayi itu kalau dermatis popok kita masih main kortikosteroid kan, kayak desonide atau mometasone. Tapi kalau udah mulai titik-titik gini, pakainya ketokonazol. Ya. Oke, sekarang gambar PV coba. PV itu kalau kulitmu putih, PV-nya coklat. Kalau kulitmu hitam, PV-nya putih. Ini yang coklat ya, Dok? Ya, itu yang coklat coba ya besarnya. Nah, itu kulitnya putih. Kayak Alicia itu kalau kena PV coklat pasti mau putih yuk. Ya, ya. Jadi jangan kaget sering di sini di bawah apa nih lengan bagian dalam yang jarang kena matahari. Sering orang datang dengan keluhan ada bercak-bercak coklat di sini. Apa ya dok? Kok ada coklat-coklat gitu dia takutan. Padahal ternyata panu. Ya ingat-ingat kalau orang yang putih, orang Korea, orang Chinese, orang Manado, orang Sunda, yang putih-putih itu, nah panunya coklat. Gak bakalan putih. Susah nih putih menehen. Mending coklat. Nah, kalau orangnya hitam kayak aku gitu, PV-nya coklat, putih, ya. Batasnya tegas. Terus ini coba tinea capitis. Ini yang carrion, Dok. Ya, kelihatan ya carrion ini bernanah-nanah, berpustul-pustul. Bayangin kok sebesar itu terus nggak tumbuh rambutnya pita, wah mesake. Tikus. Ini apa? Ini black dot ringworm. Ya, black dot kelihatan tuh yang atas ya, titik-titik patah pas persis di permukaan atas kanan, 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 kanan. Nah, satunya sebelahnya. Nah, itu kan kelihatan tuh titik-titik. Bukan itu, yang satunya lagi. Yang kelihatan bundar tuh. Yang kelihatan putih, dasarnya putih,
Terus ada titik-titik hitam. Nah, itu. Ya, kelihatan itu kan patah persis pada permukaan kulit itu. Sebenarnya kalau kamu nggak punya buku ya, terus cuma lihat di internet, ini kan banyak sebenarnya contoh-contohnya ya. Jadi jamurnya ini dia memutus rambut persis pada permukaan kulit. Terus yang grey patch. Grey patch. Ya. Yang kanan tuh yang kanan, coba yang kanan bawahnya lagi. Bawahnya. Nah, kanan lagi kan. Nah, itu. Itu carrion. Bawah terus. Nah, ada tuh ya kayaknya. Nah, ya itu ya. Itu ada itu melebar sampai ke wajah tinea facialis. Itu kan kelihatan tuh yang di facialis tepinya batasnya itu ya aktif, tengahnya seolah-olah wah sembuh tuh tengahnya gitu kan. Ya. Jangan sampai kamu salah kalau diagnosis tinea facialis, itu pasti bisa sekali lihat, kamu sering-sering lihat gambar aja di internet ya, contoh tinea facialis kayak apa, contoh tinea corporis kayak apa, contoh tinea cruris kayak apa. Sekarang tinea facialis sudah ya, tinea pedis coba. Nah, itu ya. Ini yang intertriginosa. Ya, ya, intertrichinosa. Biasanya yang mudah kena itu di interdigitalis berapa? Empat atau antara Antara 4 jari 4. sama 5. Ya, antara jari 4 dan 5 yang paling sering ya. Jadi timbul bisa maserasi, eritem, menyenyeh, basah gitu ya. Terus kalau ya, yang tadi apa? Pedis yang apa lagi? Vesicobulus atau yang hiperkeratosis atau moccasin foot. Ya itu. Permukaan bawah itu yang kiri atas itu, yang kiri atas coba. Ini. Kiri. Ya itu. Itu yang hiperkeratotik ya. Nah itu. Ya ada pengerasan pada bawah. Nanti ini tetap di DD sama dermatis kontak iritan ya. Terus yang vesicobulosa.
yang mana yang kelihatannya? Biasanya kelihatan penting-penting gitu kan gambarnya. Itu yang kanan kelihatan tumitnya juga bisa tuh sebenarnya kayak gitu mirip-miripnya. Nah, tumit itu. Nah, itu ada melenting-melentingnya kan. Vesikel-vesikelnya. Kamu coba ngetik rangen kaki. Rangen, nah, kaki. Nah, ini ada yang tengah itu sembuh permanen, ya, tulisannya sembuh permanen tengah-tengah. Nah, itu kelihatan banget. Itu kan bolong-bolong tuh. Oh, murah obatnya 59.000. Kutu air ya. Nah, itu bolong-bolong banget kan. Itu yang orang Jawa bilang rangen itu vesikobulosa. Obat-obat yang dijual bebas biasanya isinya asam salisilat, asam benzoat. Kayak gini nih nggak ada isinya apa gitu ya. Obatnya itu coba dilihat ke bawah. Isinya apa? Oh, nggak dibilang ya. Nggak ada toh? Jahat banget tuh kayak gitu tuh. Cina. Dia takut. Wah, tulisannya Cina pisan. Berak jelas gue malan. Ya, api banget tuh. Fotonya tapi api banget. Bolong-bolong gitu. Itu di wadahnya tadi nggak ada tulisannya isi apa ya? Coba digedein tuh wadah. Wah, cara Cina kabeh. Wes. Ono sih daftar isinya tuh cara Cina. Cina. Wah, ini. Oke. Terus apa lagi tadi? Tinea unguium. Ini distal. Subungual distal. Ya, di depannya kan. Nah, rusak di depannya kelihatan banget detritus. Nah, itu kan kukunya jadi tebel, terus bawahnya jadi kayak ada ancur-ancur gitu. Terutama yang atas tuh, yang atas kiri itu, atas. Nah, itu kelihatan banget menebal banget. Nah, itu kita kerok bawahnya itu. Wah, itu gogroknya akeh banget. Makanya kamu jangan harus pakai handskun. Nanti kalau enggak tuh kamu suka ketularan tuh. Itu distal ya yang kena. Sekarang yang subungual proksimal. Nah, itu ada panahnya itu. Nah, ya, di situ. Terus ya, banyak itu contohnya yang di proksimal ya. Yang sering sih di distal biasanya. Terus apa lagi? Yang leukonikia itu. Ini itu. Leukonychia mana? Biasanya bawah itu putih ya. Putih kayak gitu, putih semua biasanya. Kalau warnanya agak hitam-hitam biasanya karena ini aspergillosis. Coba Candida pada kuku itu, onychomycosis Candida. Onychomycosis. Candida. Nggak ada tambahan Candida harusnya. Onychomycosis Candida. Nah, khasnya kalau Candida itu di kulit
ininya kulit di tepinya ini kuku ini agak-agak bengkak. Kamu lihat yang bawah yang dasarnya ada birunya bawah kanan, bawah belah kanan. Nah, itu kan kulit di dekat akarnya itu kan dia kan ada bengkak gitu. Ya, namanya paronychia. Itu khas Candida biasanya. Kalau ada bengkak-bengkak di sekitar kukunya itu. Ya. Coba onychomycosis aspergillosis. Biasanya hitam bawah itu loh, bawah. Mungkin itu ya. Yang 1B itu apa itu coba? Kan biasanya hitam kok dia. Bawah lagi nggak ada? Habis. Ini Hmm, satu. mungkin bisa juga, bisa juga. Oh ini hidup. Gambarnya bagus ya jamur itu kalau ditanam di saburut terus diperbesar itu kan gambarnya kayak kembang mekrok gitu kan. Oh, bagus banget tuh. Nah, hitam itu biasanya. Biasanya hitam. Kalau hitam kukunya kayak tukanya aspergillosis. Oke, sudah selesai semua jamur. Ada lagi yang gambar kamu mau kasih lihat nggak ada ya? Udah. Oke, jadi resumenya kan jenis jamur utama pada standar kompetensi ada PV, ada Candida, ada Tinea. Ya, Tinea-nya sendiri ada pembagian lagi yang Tinea capitis, Tinea unguim, dan Tinea pedis. Rata-rata semua jamur tiga itu kita bisa pakai golongan-golongan azol paling mudah. Jadi kalau kamu punya klinik sendiri, kalau mau ngirit ya untuk jamur golongan azol aja, ketoconazole atau itraconazole itu bisa dipakai semuanya. Ya, Candida, PV maupun Tinea. Oralnya kita tadi ya, topikalnya boleh golongan miconazole, boleh golongan ketoconazole itu disediakan. Terapinya itu aja. Kecuali nanti Tinea capitis ya, itu rujuk aja sebenarnya, rujuk ke rumah sakit. Soalnya obatnya banyak. Ada yang mau ditanyakan? Dokter izin bertanya, dokter. Ya. Ini di luar materi, dok. Sebenarnya pertanyaan untuk besok Ya. mini CX, dok. Ya. Untuk mini CX besok, dokter kerso untuk soft file atau bagaimana ya, dok? Karena besok libur. Malam ya. Gimana? Yang libur? Aku kan besok libur. Ya. Berarti Jadi kan malam aja. Kemudian hard file dokter kerso untuk mini CX kami itu dikumpulkan secara soft file atau Nggak hard usah, file? nggak usah, nggak usah. Oh, Nanti diupload pas kamu malam itu loh. oh iya. Berarti langsung Ya, diupload saja nggak, dok? ya, ya. Kemudian untuk referat dok, Hmm. ini untuk referatnya berarti bagaimana nggak, dokter? Kemarin saya belum bertanya. Sama. Diupload Sama. aja pas maju, salah satu bacakan gitu aja, nggak apa-apa. Oh, berarti satu kasus untuk berempat nggak, dok? Ya, tapi ada lengkap ya, ada apa? Pembahasan dari kepustakaan itu kan. Ya. Untuk materi untuk referatnya bagaimana nggak, dok? Terserah kamu mau milih apa yang menurut kamu menarik. Oh, iya, nggak, dokter.
Ada lagi? Atau kamu mau menanyakan kasus tadi atau kasus yang ini kamu udah seminggu lebih kan, seminggu setengah. Dokter mau tanya, Heeh. untuk kan kemarin tuh kalau tidak salah ada yang apa namanya tinea capitis atau ya yang di kepalanya itu ada putih itu. Nah itu kan kata dokter memang tidak bisa tumbuh rambut lagi bapaknya. Mm-mm. Mm-mm. Itu memang tidak bisa diupayakan atau memang semua dari tinea capitis itu akan ada kemungkinan tidak tumbuh rambut. Oke, satu. Kalau dia tinea capitis yang jenis carrion, itu nggak akan tumbuh. Karena dia cicatrix, folikel rambutnya mati. Ya. Tapi kalau dia hanya tinea capitis yang black dot atau grey patch, dia akan tumbuh. Cuman kemarin bentuknya udah cicatrix. Kemarin bentuknya sudah jaringan ikat dan licin. Kalau seandainya dia yang tinea yang golongan black dot atau grey patch itu biasanya masih ada titik-titik tumbuh rambut, ya. Tapi ada kemungkinan kedua dia bukan dari tinea capitis tapi dia dari alopecia areata. Kalau alopecia areata masih tumbuh, dikasih steroid nanti tumbuh masih. Jadi ini masih jadi gini, kita memanage pasien tuh kalau bisa one by one, apalagi kalau kamu lagi koskap. Karena gini, mungkin salah, aku mungkin salah ini bukan tinea, mungkin ini hanya alopecia areata. Terapi kan beda sama sekali. Kalau kita ada pasien terus kita daripada ntar belum tentu salah atau belum tentu kembali atau belum tentu benar, kasih double karena ragu-ragu. Iki alopecia areata apa tinea. Jadi salepnya dikasih 2, steroid dicampur anti jamur. Nah, pada akhirnya sembuhan. Tapi kan kita nggak tahu akhirnya ini yang tinea apa yang alopecia areata. Nggak apa-apa ini karena aku ngajari kalian pakai yang golongan jamur dulu kalau nggak salah ya. Atau kemarin dicampur ya? Ingat nggak? Kemarin dicampur, kemarin ada steroid. Oh, dicampur. Oke, dicampur. Oke, dicampur. Nanti kita lihat hasilnya suruh kontrol atau seminggu ya? Apa 2 minggu? Kalau nggak salah satu minggu deh. 1 minggu ya. Nanti kita lihat hasilnya 1 minggu. Ya. Tapi aslinya kalau memang um, harus ditentukan dulu ini mau menuju ke tinea atau mau menuju ke alopecia areata. Kalau ke alopecia areata kita memang pakai kortikosteroid topikal. Tapi kalau mau menuju ke arah tinea, kemarin udah nggak ada tineanya, udah sembuh. Sebenarnya nggak perlu kasih ketokonasa juga nggak perlu karena dia udah sembuh. Ya, tinggal memperbaiki lesinya sebenarnya. Kalau mau mencoba dengan olesan-olesan supaya rambutnya tumbuh, itu biasanya pakai minoxidil. Tablet olesannya namanya minoxidil. Ada yang 2%, ada 5%. Ya, itu dioles setiap malam. Kalau dia masih ada folikel rambut sedikit aja dia akan tumbuh. Cuma itu di BPJS nggak ada, itu harus beli sendiri. Ada lagi? Dokter izin bertanya dok, terkait yang anak usia 5 tahun tadi dok, yang suspek Tangan kandidiasis. itu yang di tangan tadi ya. Iya, itu sampai apa ya dok ya, kayak lichen, kayak Ya. mengalami likenifikasi. Itu dermatitis bercampur kandidiasis gitu dok, atau gimana? Bisa. Itu bukan likenifikasi loh ya itu. Itu awalnya itu krusta itu. Jadi biasanya mungkin awalnya basah, menyenyek, eksudatif, ya. Terus dikasih salep-salep gitu kan. Terus jadi agak kering. Nah, karena kering tidak dilembabkan dia jadi pecah-pecah kayak tanah itu ya. Kalau musim kering, kalau cewek biasanya main pasaran itu buat kayak tahu-tahunan apa-apa itu tanah yang pecah-pecah itu. Nah, kayak gitu. Itu krusta yang pecah-pecah. Bukan lichen. Hampir tidak pernah anak kecil itu ada lichen.
ya kulitnya terlalu tipis untuk membentuk lichen. Biasanya ya orang dewasa ke atas lah. Iya, dokter. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri session kita malam hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas bersama bermanfaat buat para koas, buat saya bisa menjadi amalan jariah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Sampai ketemu besok malam lagi ya. Oke, dokter. Oke, Di dokter. Zoom. Assalamuwalalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, dokter. Matur nuwun, dokter. Sama